Kita memasuki satu wilayah atau lokasi ya yang menyimpan banyak residual memori, lebih tepatnya kalau sini lebih banyak memori dari orang-orang yang pernah meninggal di sini. Kan sebetulnya tidak boleh orang luar, tidak boleh pada waktu itu. Tapi mahasiswa itu maksa naik ke atas. Ceritanya yang dari teman saya. Setelah itu dia kesurupan. Oke, ingat saya Om. Ingat saya. Waktu itu hari Sabtunya memang sudah banjir, Mas. Banjir lumayan besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Cuman pada waktu itu tidak sampai jadi ada korban. Tapi pada hari Minggunya, hari Minggu mulai jam 2 sudah mulai banjir. Sampai jam 3, jam 4 tambah besar. Akhirnya jam 5 ini sudah banyak kandang ternak karyawan yang ke bawah, bahkan dapur juga, dapur karyawan. Itu yang ada letupan besar itu mulai jam 8. Jam 8 ini sudah ada letupan, jam 8, jam 10. Terakhir yang pas bandang ini jam 11.15 menit. Tapi waktu itu hujan sudah reda. Coba tanjakan. Ini ngarepan wi. Nek wis kurang 100 meter po. Aaron, Kalian turun jalan ya? oke. Orang yang di rumah sana siapa? Enggak ada. Yang terima siapa? Dari sini apa dari sana? Dari sana? Enggak ada. Enggak ada. 2 kali. Ya wis. Kita kan punya perahu. Ora, enggak menawa ana wong warlock.
Warlock di sini semua ya? Tempatnya kita pindah dari kemarin kita di tengah barat, sekarang kita ke timur Om. Iya. Dan ini kita sekarang ada di lingkungan atau kawasan itu Tapal Kuda. Tapal Kuda. Ya, jadi mungkin teman yang belum tahu ya, Tapal Kuda itu meliputi kabupaten di Jawa Timur yang platnya P. Ya. Dan ini kita ada di daerah Jember. Ya, agak pinggir-pinggiran ya. Ya, ada di daerah Jember. Ini sebenarnya kilas cerita yang ada di sini itu berlapis-lapis. Itu salah satunya rumah ini menjadi saksi yang akan kita ambil periodisasinya itu dari tahun 1901 hingga tahun 2007 itu yang akan kita ambil. Walaupun setelah itu memang ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu, tetapi memang secara getaran energinya tentunya saat kita ada di wilayah P ya, itu berbeda dari wilayah-wilayah yang ada di Tanah Jawa. Gimana nih Om? Perbedaannya menurut Om gimana? Residual ataupun hal-hal yang berkaitan dengan metafisika itu berkaitan langsung dengan beberapa pempraktikan ilmu-ilmu tertentu. Dan rumah ini pun juga ada ilmu-ilmu yang tertentu gitu. Masih kental ya? Masih gitu kental ya, sampai sekarang? Iya, termasuk kita tidak mengingat suatu tragedi ya, tetapi di sini kita mencoba untuk menceritakan lagi ini tentang satu peristiwa bencana alam yang terjadi di awal tahun 2006. Oh ya. Ada ini ya, ada menurut cerita ada banjir bandang yang katanya debit airnya itu tinggi sekali, kemudian melenyapkan dalam tanda kutip hampir satu desa dan menyisakan beberapa bangunan yang kata masyarakat sekitar yang tersisa hari ini dulunya termasuk yang terkena banjir itu Om. Iya, salah satunya rumah yang ada di belakang kita. Kita. Terus kemudian satu tempat ibadah masjid yang masjid. Di sana. Jadi mungkin Sobat Javanika sedikit sayup-sayup mendengar suara ada sungai aliran itu air posisinya di sana. Deras. Sama ini teman-teman untuk mencapai lokasi, jadi lokasi kita ini ada di ketinggian Om, ya kurang lebih 800-an mdpl lah seperti itu. Dan tadi kita melewati hutan-hutan karet. Untuk kali ini kita tidak bisa membawa semua kru, hanya beberapa kru saja. Ada UB, ada Aris nanti yang ikut kita sampai di titik tertentu seperti itu. Ya, dan ini kita hanya diberikan 4 visa ya, untuk kita kunjungan kali ini. Jadi kita sangat dibatasi dan angka 4 sendiri itu dibacanya apa itu? Atau kematian. Aduh. Pas ya, 4 ya? Ya, angka 4 kan kalau dalam Mandarin nih, dikoreksi kalau tonasi saya salah, itu itu kematian. Jadi memang kita memasuki satu wilayah atau lokasi ya yang menyimpan banyak residual memori, lebih tepatnya kalau sini lebih banyak memori dari orang-orang yang pernah meninggal di sini. Itu salah satunya yang pernah terjadi di belakang kita. Yang ini terjadi hampir 100 tahun yang lalu gitu. Oke. Dan kalau melihat bangunannya Om, arsitektur Belanda, otomatis akan ada cerita-cerita terkait dengan kolonial atau orang-orang Belanda yang pernah ada di sini. Iya, kalau biasanya yang sering kita dengar itu kan orang Belanda, maaf ya, jahat pada orang pribumi. Di sini nanti kebalikannya. Oh gitu. Nah, nanti kita akan ceritakan di spot berikutnya Om. Kita masih harus berputar, ngecek dulu rumah ini. Ya, kita masuk lewat sini. Oke. Ya. Mas Saris, Mas Ubi, mungkin kita ready, sudah mulai sekarang ya. Disiapkan niatnya, mentalnya, semuanya. Untuk sementara nanti kalau ngerasain apapun, melihat apapun, mendengar suara apapun, tolong di-keep dulu. Untuk di dalam nanti yang boleh bercerita kita. Nanti cuman kita berdua ya? Jadi nanti saya ambil kamera satu. Nanti misalkan kalian ngerasain atau dengar, disimpan, setelah lu keluar diceritakan tidak apa-apa. Seenggak-enggaknya yang buat jaminan saya dulu ketika nanti masuk itu. Dan kalian biar aman, saya menjamin untuk itu. Karena untuk kali ini kita hanya berempat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan ini sudah visa yang diberikan. Dan kita sudah ditunggu dalam. Ya. Yuk. Mantap. Oke.
lewat mana mesti? Ke kiri Om. Partek Sina ya? Aku bentar ya, tak ngobrol sini bentar aja. Kalian nggak usah ikut aku sendiri. Jangan terlalu terang. That is correct. The common is coming. I think that is the whole about the president. Kalau jeli ada yang di dekat Om tadi daunnya ada yang gerak-gerak sedikit, nggak tahu nanti kelihatan nggak di kamera. Ya, coba lagi. Itu tuh gerak-gerak lagi dikit. But the violation in the communicate 2006 is met het waren normaal. Met als ik naar Nederland toe. Ja, itu verlichter. Okay. Nanti biar selesai dulu. Dat is goed met mij en met mijn vrienden. Ja, met mijn vrienden. Dit is over het spreken, alleen in Hollands en spreken. Oké. Dank u wel. Ja, hartelijk bedankt voor mij. Oké. Terima kasih. Oke. Wih, besar. Ya. Cerita ini di sini. Gimana Om? Komunikasinya sudah Iya, clear? udah oke. Dipersilakan sih. Tadi ketemu dengan salah seorang ya. Ini memang nanti untuk penyebutan nama dan apapun tidak boleh disampaikan di lokasi. Jadi setelah selesai Ya. tentang itu siapa, namanya siapa, diceritakan tidak apa-apa, tapi lepas sekitar 500 atau 1 kilometer dari sini diceritakan tidak apa-apa. Karena tadi saya dipeseni, ketika nanti kamu memanggil nama, sama halnya kamu kayak ngebangkitin orang mati. Dan itu pamali gitu, kalau orang bilang itu nggak elok untuk di sini gitu. Jadi ada beberapa nanti yang akan kita ambil di situ, itu tanah nanti kita ambil nanti, tujuannya untuk apa itu di akhir acara aja gitu. Jadi ini kita dipersilakan untuk menceritakan karena beliau bilang sih banyak orang yang datang ke sini ya, entah dengan tujuan pembersihan, entah dengan tujuan apa itu seolah-olah mereka nggak dikasih ini sih Mas izin, nggak dikasih visa yang panjang gitu. Tapi nanti kalau kalian bisa nurutin sesuai yang ada di sini nanti bisa mengeksplor dalam, tanya gitu. Unlimited sih kasih waktu gitu. Oke, sebelum kita masuk ya Om, nanti gimana? Kalau masuk kita berdua aja ya? Iya. Oke, kita ceritakan di sini sebentar. Untuk lokasinya ini kan, ini rumah di tengah-tengah hutan ya Om, seperti itu. Sebelum kita ini membahas yang ada di dalam, mungkin nggak sih Om, entitas-entitas astral yang tidak kita temui di perkotaan itu bisa ditemukan di sini atau dalam tanda kutip yang langka. Spesies anu ya, langka ya. Banyak sih Mas di sini ya. Sepanjang perjalanan tadi? Apa ya? Saya sebenarnya ada beberapa variasi yang sekarang nampak ya di sana. Ada tentang seperti warga gitu, penduduk itu terus yang penduduk ini maaf ya, saya melihat rata-rata dengan baju malam, maksudnya baju malam itu baju tidur, berlumpur-lumpur di badannya. Terus ada juga satu kawanan yang ada di sebelah sana itu kayak obor. Jadi mungkin disebutnya dengan kemamang. Tapi itu jauh di sana, itu tadi yang nampak. Cuman cerita yang di sini saya bilang nanti dulu gitu, saya cerita atau nanti minta doa nanti dulu. Saya fokus sama yang di dalam karena sudah janjian tadi yang ada di pohon. Kita ke dalam dulu. Ini kita cerita. Nanti pun kalau kita berdua dan tidak apa-apa. Karena untuk antisipasi dan memang banyak hal-hal yang pernah terjadi dan janggal. Bahkan teguran itu nggak hanya secara suara ataupun tidak hanya secara kilas ya, tetapi sudah secara fisik kalau di sini. Itu sih Mas Di. Oke, kita langsung
masuk atau ada ritual dulu? Langsung masuk nggak apa-apa? Langsung masuk. Iya. Sini. Yuk. Geser ini. Ya. Kok tahu Om kalau digeser? Iya. Kita pakai masker deh Mas Kike. Iya deh. Banyak ini. Banyak Setiri. seriti, burung seriti mirip burung walet ini. Nabrak. Nabrak saja. Ya masuk. Yuk. Hawanya beda ya Om, di luar. Penuh di sini. Di luar tadi dingin banget khas dataran tinggi. Cuman ketika masuk di dalam nggak tahu nih nanti kita bakal keringatan nggak ya ini. Yang Mas didapat apa dulu sebelum saya bercerita? Kalau saya sih Om merasakan di sini ini masih seperti dulu ketika ini masih aktif dipakai. Masih ada beberapa pegawai, kemudian ada warga lokal pribumi dan memang yang menempati tempat ini menurut intuisi saya ini memang orang Belanda, cuman sekeluarga itu ada bapak, ada ibu, kemudian di sini melahirkan seorang anak, nanti akan kita cari tahu anaknya laki-laki atau perempuan. Tapi ibunya ini dia tidak berbusana seperti Belanda dengan pakaian-pakaian Eropa seperti itu. Pakai pakaian Jawa, bener? Pakai baju kebaya sama pakai ini jari. Kalau si bapaknya si cowoknya ini Belanda total. Oke. Pakai jas tutup itu dan usianya masih muda, Masih muda ya? Jadi yang laki-laki 30, yang perempuan 25. Nah ini sebenarnya kan kalau kita lihat ya, kita agak geser lah dari sini. Kalau kita lihat itu sebenarnya kan apa ya? Memang sosoknya beliau hadir sekarang, tapi sudah memperkenalkan nama, tapi saya keep ya, karena seperti pesan beliau tadi tidak boleh dulu. Semuanya. Ini datang ya ke daerah sini waktu itu kawasan perkebunan ini kan afdeling milik pemerintah kolonial. Oke. Di mana komoditasnya kopi waktu itu dan rubber karet. Nah ini beliau adalah seorang sarjana pertanian yang baru saja menikah dan langsung ditugaskan di sini gini mesti. Ketika masuk di sini tuh memang istrinya sedang hamil 3 bulan, gitu dipindah dan juga ingin mencari satu tempat yang ketika itu suhunya bisa 14 atau 16 derajat, jadi sangat sejuk, jadi sehat gitu. Nah ketika di sini sebenarnya beliau itu sangat hangat orangnya, sangat ramah, humble gitu, humble, jadi nggak memperlihatkan ada kasta antara pribumi dengan asing atau dengan orang kulit putih waktu itu. Jadi kalau saya lihat di depan ya, di sini di ruang depan ini kan ada seperti selasar pasti. Dulu sering dipakai untuk di sekitaran sini juga ada seperti pesta kayak waktu mau masuk gitu. Jadi ada pesta-pesta masuk, kemudian menjamu. Lantas memang ada mbok-mbok yang kemudian diminta untuk membantu gitu. Tetapi lebih membantunya itu secara asisten rumah tangga, jadi masak, bersih-bersih, lain-lain. Nah, singkat cerita, ketika semakin membesar ya, maksudnya semakin saya buka aja. Ketika semakin apa, kandungannya semakin besar, kemudian minta tolong ke warga. Kira-kira ada yang bisa bantu nggak nanti untuk merawat istri gitu, merawat istri saya gitu. Maksudnya ketika itu terus kayak bikin woro-woro gitu, bikin woro-woro. Lowongan gitu lah. Lowongan. Ya, nah, akhirnya setelah melalui beberapa seleksi, akhirnya beliau mendapatkan satu perempuan, gitu, perempuan lokal. Nah, ketika masuk di sini sebenarnya merawatnya dengan baik gitu. Tetapi ternyata di balik itu perempuan yang menjadi seperti asisten istrinya tadi ternyata melakoni satu ilmu-ilmu tertentu pasti. Di mana ternyata orang ini janda sebenarnya, maaf, jadi janda muda dulu, ditinggal suaminya meninggal gitu. Tapi ternyata suaminya ini seorang seperti paranormal.
Oke. Yang punya perewangan gitu. Nah, saya melihat di rumahnya ini memang ada banyak seperti patung yang berbentuk itu anak-anak kecil. Kayak ini, kayak apa? Kumantong. Kumantong Modelnya. Jadi kalau sekarang mungkin seperti spiritual ya. Iya. Tapi bentuknya waktu itu dari tanah liat. Jadi tanah liat. Dulu ya. Ya, tanah liatnya itu dibikin dibikin apa? Jari lempung, dibikin boneka. Nah, ternyata saya juga melihat di sini sosok boneka, Mas Di. Boneka bule. Oh, gitu. Yang tadi di tangga sekilas gitu. Dan ini siapa nanti coba kita cari tahu di atas ternyata. Itu. Kalau yang punya suaminya itu kan pasti ini ya, lokal ya itu ya. Punya. Saya melihat di situ ada 4. Ini coba 4. Jadi ada 4 boneka-boneka itu. Tetap ada isinya. Ada isinya, dan isinya ini ternyata bajang. Atau bayi keluruk atau bayi ambar. Ada satu itu yang ditaruh di bawah kolong meja, matanya ditutup mesti. Karena ini ambar jahat. Jadi dari 3 ini digugurkan atau keguguran, yang ini dibunuh. Jadi ternyata begini, saya baru tahu ini juga ya. Ternyata dulu itu si suaminya ini neruskan kayak ilmu itu untuk ilmu pujon, jadi mindahin janin. Pujon itu yang mindahin ini kan janin. Mindah itu. Dari ada yang hamil dipindah. Misal ini saya hamil terus pindah Mas Di gitu kan. Nggak jadi hamil. Nanti saya kempes, hilang Mas Di hamil, modelnya gitu. Lah ternyata ada yang gagal Mas, kayak overtime. Jadi kan itu si bayi kan diterbang di langit tuh. Kan melayang tuh. Ternyata pas dimasukin nggak cocok, jadi dia kayak ada penolakan intinya ya. Nah itu ternyata ditaruh di kumantong-kumantongan itu gitu lah. Ini tuh karena si satu ini menyimpan satu kemarahan, jadi ternyata dia gagal, dan ketika dia masuk lahir ya, masuk ini sebenarnya tapi gagal. Kenapa gagalnya itu? Karena cacat. Dan si orang tuanya ini karena dulu ini cerita lain ya, kok merasa saya nggak mau punya anak kayak gini. Anaknya kok kayak monyet, katanya dia gitu. Akhirnya dibunuh si anak lahirnya ini. Nah, spiritnya masuk ke bajang, boneka bajang itu. Ada satu tuh yang ini, dia menyimpan satu energi jahat. Nah, kenapa macamnya ditutup itu biar tidak menuntut balas, dan juga dia tidak menjahili atau ngisengi. Jadi memang di mantra itu. Nah, suatu ketika saat si mbaknya ini ditinggal suaminya udah lama kan penasaran, ada apa sih di kamar itu. Akhirnya kamar itu dibongkar, di rumahnya dibongkar, melihatlah di dalam ada banyak seperti sesaji yang sudah sesajinya itu yang sudah kering. Kemudian kayak model meja altar dulu Mas Di, ini terus ada sosoknya yang boneka di atas dibuka. Nah, ketika dibuka kok ada, itu yang disimpan tadi. Ada satu kok matanya ditutup. Terus di situ gitu. Ada banyak rokok kelembang menyan itu. Nah, ketika penasaran dibuka. Terus saat dibuka ternyata seperti terhipnotis. Jadi dia melihat matanya lama. Terus ternyata entitas ini kan membawa ilmu ya. Waktu itu pindahlah ke sosok perempuan itu. Bisa proses transfer seperti itu bisa? Bisa, karena ada campur tangan energi dari suaminya dulu. Itu kita geser Mas di pintu situ. Sambil kita cerita Mas, geser Mas di sini. Nah kemudian saat dia itu di malam-malam tertentu dia mimpi ataupun dia mendapatkan seperti cerita ataupun dia mendapatkan seperti petunjuk bahwasanya suamimu dulu sudah berjanji denganku, saya menjadi perewanganmu, tetapi suatu ketika saya ingin terlahir kembali ataupun saya ingin menyertai siapa yang terlahir. Carilah orang yang auranya manis, yang auranya bersih, saya ingin lahir dari situ. Itu aura-aura kayak gitu yang punya siapa biasanya? Manten baru, yang top chair gitu loh, maksudnya nggak nunggu yang berbulan-bulan kemudian istrinya hamil, nggak. Jadi gitu. 1 bulan 2 bulan langsung hamil positif. Nah dia mendengarkan kabar bahwasanya ada keluarga Belanda yang pasangan Belanda waktu itu yang mencari pembantu ya Mas, atau mencari asisten, itu butuh gitu. Nah ini mendapat satu ide jahat. Nah ini ternyata ada, jadi mending kamu tak titipkan untuk lahir di orang ini, pasti seneng karena orang Belanda gitu. Nah ternyata energinya itu feminimnya sama gitulah. Ketika melamar karena
orangnya ini baik, sopan, tapi nggak bisa bahasa Belanda ya sedikit-sedikit gitu, akhirnya diterima. Nah ternyata setelah diterima itu memang perlakuannya semuanya baik. Bahkan si mbaknya itu diajari sama nyonyanya sedikit-sedikit bahasa Belanda. Jadi seperti diminta untuk ambil ini, ambil itu, akhirnya bisa Mas. Setelah 1 bulan bekerja bisa. Ya nggak lancar tapi tahu gitu. Mendekati ke-8 ya, mendekati ke-8. Kemudian yang saya lihat memang sudah ada seperti laku-laku ritual di rumah ini. Jadi ketika majikan yang laki-lakinya mungkin lagi ngecek perkebunan, karena kan di sini 24 jam Mas. Kadang malam juga ada beberapa pegawai yang menyadap karet itu keluar gitu. Dan ternyata sering memberikan jamu-jamuan yang jamunya itu di dalam ada mantra-mantra ataupun ada seperti ini ya, seperti teluh gitu, untuk memasukkan si itu tadi, sosok ini tadi, bayi bajang itu. Sebenarnya proses memasukkannya itu gimana sih Om? Lewat makanan dan minuman. Oh, tapi makanannya itu diewes-ewes dulu Iya, gitu ya? iya, karena saya lihat di situ ada bubur kacang hijau mesti. Terus yang saya melihat kan itu boneka dari apa? Dari ini ya, dari Tanah liat? Tanah liat, itu digerus. Oh, Jadi nggak kerasa ya? Iya, jadi digerus, diambil kertasnya, dipercikin. Kayak bumbu ya? Dijadiin satu gitu, terus didulang. Jadi saya melihat di ruang ini ya, ruang cewek ini, yang sini itu dulu memang ada kamar untuk besaran untuk dulang. Gitu. Oke. Didulang gitu sampai si anaknya itu ketika si nyonyanya udah tidur kayak udah dipupuk ini di perutnya. Jadi nanti kamu akan terlahir sama dia. Gitu. Jadi ketika itu waktu mau dideketin sama tuannya sendiri ya, jadi sama si ini sudah dikasih tahu sama kacungnya pulang untuk ngasih tahu yang di rumah. Ternyata ketika si mbaknya itu kemudian melepas bajunya telanjang, tuannya ikut-ikutan Mas. Jadi kayak kehipnotis. Iya. Nah akhirnya ketika terjadi kejadian itu mau meluk-meluk, mau nyium-nyium, kacungnya misah. Kacungnya tahu kalau itu nggak beres gitu ya? Jadi kayak dinormali, terus kaget, dia bilang katanya tuan di rumah istri mau melahirkan. Akhirnya memanggil karena itu kondisinya hujan deras, malam hari, terus memanggil dukun beranak Mas. Nah malam itu lahir anak, anaknya perempuan. Tetapi dari kelahirannya itu sendiri sebenarnya tadi kan mulai di usia-usia hamil tua ya, 6-5 bulan gitu ya. Ternyata dia selama itu sudah hampir 1 tahun di sini. Berarti kelahirannya itu sudah nggak normal. Jadi di atas 15 bulan. Jenis kelaminnya juga sama perempuan? Iya. Sama berarti iya. ya? Kita geser ini Mas, masuk ke sebelah sini, coba kita cerita. Sebelum nanti kita naik ke atas. Ada foto-foto zaman masih aktif. Permisi. Ini alamat. Iya. Dan yang sebelum nanti saya lanjut Mas, saya berhenti di boneka dan anak itu ya, anak Belanda itu, apa yang Mas didapat gambaran? Saya dapat ini Om, kilasan visual buat komparasi yang ini sama bayi saya aja. Saya tak sembari dong. Iya, bayi bajang yang ini yang tadi Om mau ceritakan, cuman kalau bayangan saya sebelumnya bayi bajang itu kan hampir kayak untul gitulah ya, agak-agak ada lucu-lucunya kayak gitu. Ini mungkin nanti kalau saya salah dikoreksi ya. Ini cukup menyeramkan menurut saya. Ini saya sketsa sedikit kayak gini. Ini malah kayak apa ya? Agak-agak seberang sana sedikit kan Pulau Bali Om. Hampir-hampir sama sih mitologinya, visualisasi mitologinya dengan manifestasi apa yang malam hari ini digambar kayak gitu. Iya, itu sebenarnya sosok tua banget itu Mas. Tua ya. Bahkan kalau dilihat entitas ini sebenarnya sudah tidak murni. Jadi sudah ada campuran-campuran, dan campuran ini sebenarnya berasal dari peradaban ketika ilmu leak itu ada. Ya, tapi ini sudah jahat, sudah negatif ataupun sudah pengiwa ya kalau di Bali. Karena sebenarnya sejatinya ilmu leak itu ilmu baik, ilmu positif itu. Tapi ada di tangan orang yang bisa melakukan
ilmu ini ya, syarat-syaratnya bisa terpenuhi, tapi pengiwa. Oh, Nah, ini sosok yang salah satu yang terserap, yang masuk ke situ gitu. Jadi bukan satu entitas murni ya. Nah, ini kelas cerita, sedikit cerita. Beranjak dewasa ya, anak ini ketika kemudian usia 13 hingga 14 tahun, keluarga ini masih dinas di sini, masih tugas di sini. Tetapi ternyata keluarga tiga ini mengalami satu seperti bawa pengaruh dari orang itu tadi. Dari si orang ini masih ikut di sini, sampai suatu ketika kemudian saya melihat ada seperti orang yang tadi pegawainya itu nggak mau kalau tuanya kena kayak gini terus. Akhirnya mengundang paranormal untuk battle gitu lah mas, tempur. Nah, orang ini bilang kalau nanti saya pun kalah ataupun saya ini tentunya majikan-majikanku itu pun juga harus ikut mati. Kenapa? Karena korinya saya yang pegang. Bisa gitu ya? Ya, dan korinya itu ternyata yang saya lihat, maaf ya, ini diambil dari rambut-rambut yang ada di tubuh dari majikannya. Medianya itu. Jadi saya dilihat dulu kalau nyonyanya itu kan biasanya duduk gini mas, duduk di atas di depan cermin ya. Nah si mbaknya itu kan nyisirin. Pura-puranya ini cermin gitu ya? Nyisirin kan pasti ada yang rontok tuh. Nah rambutnya itu disimpan. Yang rontok ini disimpan. Jadi sampai punya berhelai-helai, jadi disimpan kayak kemudian diukel gitu. Nah si noninya apa? Kalau manggil itu menik, maksudnya menik itu nama panggilan kayak untuk anak-anak kecil yang cantik jelita. Jadi bukan nama aslinya, nama aslinya nggak boleh disebutkan. Tapi kalau manggil itu si meniknya itu disisir, dan itu dikumpulin juga. Nah kalau yang bapaknya mungkin kan susah dapat, itu dapat rambutnya ketika tidur. Dicabut karena nggak terasa, maaf ya, rambut-rambut yang mungkin di di dada atau di tempat lain dikumpulin juga. Nah dari semuanya diikat jadi satu. Dia nyabut-nyabutin gitu ya? Karena syarat mesti, karena itu syarat untuk memikat. Jadi biar tunduk, benar-benar tunduk. Jadi sudah menganggap si mbaknya ini nggak hanya ART saja, tapi sudah bagian dari keluarganya. Dan nggak tahu orang-orang itu gitu. Maksudnya ketika keluar rumah ya sudah biasa, tapi ketika di dalam nurut gitu. Jadi ketika majikannya ini kan dikasih tahu, kan udah deket banget nih sama ibu-ibu perkebunan juga, karena dikasih tahu ini nggak beres gini-gini, tapi nggak percaya. Dan bonekanya itu, maksudnya bonekanya si anak itu sama ini bajangnya itu mesti patungnya itu disandingkan. Nah, lantas dalam petunjuknya dia, jadi dia jalan ngikuti petunjuk si ini. Di pohon yang tadi saya datang, ternyata gumpalan rambut itu dikuburkannya di situ. Nah saat terjadi satu seperti pertikaian itu tadilah ternyata ilmu yang dimiliki bapak paranormal yang ini itu dengan mbaknya kalah, lebih tua bapaknya. Tetapi dalam satu pertempuran secara batin, kirim-kiriman jarak jauh ya, kalah dua-duanya, mati dua-duanya. Oh gitu. Jadi ketika si mbaknya ini meninggal di sini juga dulu itu, terus keluarga ini tiga-tiganya akhirnya mengalami satu penyakit misterius dan aneh. Sampai kemudian yang tidak ada itu orang tuanya dulu, baru noninya yang ketiga. Itu waktu udah berlalu ya berarti ya. Sudah terjadi itu. Dan menurut saya sih orang kemudian mengira ini matinya mati sakit. Itu. Nah, ketika terjadilah 31 kematian ini, sosok ini kemudian semakin meluas mesti. Jadi sosok-sosok yang sering nampak seperti ada sosok noni Belanda atau apa, itu sebenarnya rekayasa atau sosok yang ditampakkan saja. Karena sejatinya mereka itu saat masih hari ini masih terbelenggu dan mereka nggak bisa pulang. Gitu. Nah ini nanti kita akan masuk ke atas ya. Atas ini menjadi satu ruang yang terlarang dan tidak bisa sebanyak orang yang masuk ke situ. Dan ternyata tempat bersemayamnya dia, dan ternyata sosok ini bisa mecah jadi siapa-siapa. Gitu. Jadi menurut cerita warga lokal di sini, rumah ini kadang digunakan beberapa mahasiswa untuk keperluannya, entah diklat atau apa seperti itu. Cuman ada satu ruang seperti yang Om sebutkan tadi, di atas itu jadi pantangan, tidak boleh ada yang ke atas. Nah, cuman ceritanya ada nih beberapa orang yang melanggar seperti itu. Atas, kemudian dari atas ketika turun itu ada yang kerasukan dalam tanda kutip. Karena saya pernah melihat juga yang mereka
tergambar ya satu adegan mesum di tempat ini. Oh ini ya template ya di mana-mana. Sama. Karena dulu mahasiswa gitu. pernah terjadi juga ini sih, pernah terjadi kasus antara tuan dan itunya sistemnya gitu. Jadi terulang lagi dan sosok ini memang kayak nyari siapa sih yang bisa ngebawa aku, maksudnya yang bisa miara. Ya, sehingga memang tempat ini juga jadi destinasi beberapa orang-orang pintar ya untuk ngemupu dia, Mas. Tapi memang harus pakai ujian-ujian dan nggak gampang gitu, tekanannya beda. Oke, kita mungkin naik aja Mas ke atas. Siap-siap ya teman-teman. Ada mahasiswa yang di sana kesurupan katanya. Apa 2 orang apa gitu kesurupan di sana. Kan sebetulnya tidak boleh, orang luar tidak boleh pada waktu itu. Tapi mahasiswa itu maksa naik ke atas. Ceritanya yang dari teman saya. Setelah itu dia kesurupan. Ini baiknya nggak usah banyak-banyak deh Mas ya, berdua dulu aja. Gitu. Nah, nanti Mas sama saya aja. Termasuk kita TikTok kan berdua ya. Ya. Nanti Mas cerita apa? Karena ada pantangannya itu tadi loh. Yang berempat tetap ada satu di atas, kita bagi 2. Itu aja sih mungkin ya. Nanti berarti kamera gimana? Mas Aris, Mas Ubi? Di bawah Mas dia aja ya. Saya yang bawa ya? Iya. Oke. Agak ke sana dulu aja. Oke, yuk. Kita prepare dulu sebelum ini. Tangganya ada tikungan-tikungan tajam. Mas Dik, Mbak. Ya. Ini pegangnya Ini gimana? Ini, sih. Ini tak bawanya aja. Boleh. Nggak apa-apa, ini nanti Nggak ada apa-apa. Oh, ya. gambar yang mau tak tunjukin. Aman kok. Ini fokus-fokus udah auto. Insya Insya Allah auto ya. Yang penting yakuin. Ya? Aman, pegangan aman. Ya, cek Om Hao. Ya, oke. Sebentar, jaraknya sekitar Ini aja Mas. segini ya. Ya. Segini aman Mas Aris. Agak mundur dikit ya. Oke. Aman. Itu masih orang. Nah, Mas Uki sama Mas Aris ini ya, hati-hati ya, kita nggak lama-lama kok. Oke, yuk kita naik bentar, pelan-pelan aja. Hati-hati ya. Aman ya? Aman. Wais. Kami tunggu di sini. Siap. Permisi. Ini bisa dibuka Mas? Bisa Om. Maaf Om, Iya. walet pun juga jarang ada yang Tinggal berjalan di sini ya. Padahal kalau dipikir ini kan di atas ya. Iya, di bawah tadi padahal ramai banget loh. Ini satu ruang yang dulu di sini ada sesaji mesti diletakkan di sini. Oke. Saya melihat di sini ada tampah ya, seukuran segini ya. Ada tampah diletakkan di sini. Kemudian ada pisang emas, Iya. ada potongan pandan yang saya lihat ini benar-benar real sekali. Terus ada gentong atau ada ini apa? Kendi. Ada kendi di sini. Terus kemudian ada bubuk kopi. Terus di sini ada bunga seperti pacar air, mawar. Kemudian ada bunga melati yang taruh di sini. Saya curiga kayaknya ini untuk ritual Om. Iya. Kemudian di sini boneka itu mesti, boneka porselen itu. Yang di sini adalah boneka bajang itu. Lantas kemudian pintu ini dibuka. Pintu ini dibuka, jendela maaf. Dan ini menjadi gerbang antar dimensi. Karena saya melihatnya ini pintu, bukan jendela. Secara gambaran. Dan ketika itu seperti mengangkat ya, saya lihat mengangkat ini. Pantulan wajahnya Om di jendela agak serem Om.
Kemudian setelah itu diangkat, dibuka ini. Udah dibuka. Kemudian datang angin yang datang kencang. Angin itu mengambil semua ubur rampe itu. Tapi anehnya kalau diambil itu kan sebenarnya hilang, akan tersisa di depan ya. Itu semuanya hilang. Gitu. Ya, jadi begini Mas D. Setelah tampaknya itu sudah ini begini. Nah, dari sini sebenarnya orang ini ternyata juga terkadang di malam tertentu praktik ilmu pujon. Jadi ilmu memindahkan janin. Di mana ada 2 media yang ada di sini. Itu medianya dalam bentuk boneka dan satunya dalam bentuk patung liat itu tadi. Oke. Itu Mas D. Kemudian kalau menurut Om Mau yang Om mau rasakan, ini kan sebenarnya tempatnya juga nggak begitu luas Om. Apa sih Om yang membuat ruangan ini jadi dalam tanda kutip terlarang atau pamali Om untuk dikunjungi orang sembarangan? Kenapa demikian? Karena di tempat ini saya melihat banyak entitas-entitas anak-anak kecil, Mas. Oke. Begini, jadi ada beberapa yang dipindah dan itu ada beberapa yang disimpan. Jadi di sebelah sini ya, di pintu yang kecil ini. Itu ada pintu rahasia? Ya, di sini. Itu banyak anak-anak berdiri seukuran ini, tapi bungkuk semuanya. Disimpan di sini. Itu penjelasannya apa Om? Apakah yang ditransfer tadi bayi-bayinya atau bagaimana? Jadi begini, kadang kan dalam pengambilannya itu nggak semuanya berhasil, pertama. Yang kedua, di waktu itu ya Mas D ya, ada juga beberapa yang kayak seolah-olah mengerjai orang-orang Belanda gitu yang saya lihat ya. Jadi mereka ingin punya orang-orang pribumi, itu aneh ya, kadang ada yang waktu itu ingin punya anak putih bersih, tapi kan nggak bisa, karena ada kelainan genetik nanti jadinya. Yang diambil? Jadi gagal semua. Dan orang ini kan berkata masih nekuni, nggak sepinter suaminya dulu. Jadi saya melihat ada beberapa yang gagal tuh masuk sini, gitu. Dan ternyata keberadaan tuan-tuan Belanda, majikan-majikan Belanda yang ada di bawah itu ditutup sebagai kedok aja. Karena di malam-malam tertentu ketika si mbaknya ini melakukan ritual mandi di sungai yang ada di sana, waktu itu memang sini sangat tenang dan jauh dari pemukiman. Itu di bawahnya setelah melakukan tirakat, melakukan seperti ritual itu, pasti kemudian juga melakukannya untuk eksekusinya di sini, gitu. Dan tempat ini yang kadang sering nampak ya, kalau orang lihat dari luar ada sosok perempuan berdiri, itu dalam 2 wujud yang ditampilkan. Satu dalam wujud noni Belanda, dan satu dalam wujud perempuan pakai kayak kebaya tapi pakai kayak kerudung warna putih. Jadi 2 entitas yang berbeda. Tetapi terkadang di belakangnya kayak ada yang nempel ya, atau ada kayak gendong gitu, sosok yang digambar Mas D persis. Itu. Coba Om, ini Om, saya ada satu gambar lagi, coba nanti dilihatin. Menurut ini cerita orang-orang suka lihat sosok perempuan Belanda, katanya mirip kayak gitu, cuman ini wajahnya nggak kegambar. Iya, modelnya kayak gini persis. Gitu. Ini memang saya sih, tubuh saya memang ada 2 entitas yang masuk Mas D. Jadi satu Belanda, satu sosok mbaknya itu tadi. Tapi saya tidak mencoba untuk mediumisasi, tapi saya bilang, saya ceritakan dan saya gambarkan. Oke. Jadi mau mendekat, narik ulur, karena saya memprotek tubuh saya sekarang. Jadi memang beberapa yang menjaga saya ya, seperti guardian angel saya sedang aktif sekarang. Cuman teman-teman saya itu kadang melihat sosok wanita, bahkan pernah suatu hari disangka ibu pimpinan, Mas. Kan dia di sana tempatnya ibu pimpinan. Disangka ibu pimpinan di depan rumah, ternyata ibu pimpinan turun sama bapak. Ini tadi pun
Untuk menetralisir ya, saya malam ini mengajak Robin juga untuk gabung gitu, untuk nemenin saya karena dia saya minta untuk setidaknya ngeprotek saya dari sosok yang bajang ambarnya itu. Ya, sama-sama kecil ya. Sama-sama kecil tua tapi itu setidaknya tolong jaga saya lah untuk malam ini sementara gitu karena saya harus menjaga teman-teman yang lain dan ini tempat ini bahaya banget gitu karena ada beberapa kejadian-kejadian itu dan bahkan ketika rumah ini kemudian beralih fungsi ya di tempat itu nggak berlangsung lama bahkan di era kolonial ya terus kemudian ini menjadi seperti besaran ataupun seperti rumah administratur di pabrik gula. Anak-anak kecil terutama itu sering mainnya di tangga itu jadi kan keluarga kadang bawa keluarga di sini yang didengarkan di sini bawa keluarga lah anaknya itu kadang mainnya di sini Mas D. Jadi nek malam-malam tertentu sering ada bola itu dilempar di tangga itu tadi. Jadi kelihatan seperti gluk gitu. Nah, ini terus tingkat bahayanya ya seberapa bahaya sih yang entitas yang ada di sini? Ya, ini sebenarnya ada pantangan dan sebagainya. Hampir sama kayak yang waktu kita nelusurin ini ya cerita Margareta, Elizabeth dan Martha. Oh, sampai segitunya. Tetapi tetapi ini levelnya naik satu level, Mas. Waduh. Karena ada gabungan. Kalau itu kan pure barat toh. Yeah. Ini ada antara asimilasi barat dengan timur ataupun barat dengan lokal. Itu jadi si sosok yang Mas digambarkan itu sebenarnya satu seperti penggabungan antara barat dengan timur. Gitu. Dan memang maaf ya ketika bercerita dengan tempat ini itu harus memiliki satu energi yang menyatu itu tadi. Jadi energi metafisiknya bisa masuk ke Belandanya, energi metafisiknya bisa masuk ke lokalnya. Kalau lokal aja nggak bisa mesti karena ada entitas Belanda yang lebih halus, lebih dalam. Gitu. Bentar lagi kita turun ya, Om? Iya. Oke. Ya ini jadi ada satu sosok ini yang tadi sama ya Mas Di. Kalau si sosok Noni Belanda sering berdiri di sini tapi itu menyerupakan diri. Oh iya. Karena entitas aslinya setelah mereka mengalami satu penyakit misterius itu mereka kemudian dimakamkan tapi tidak di sini tapi bagian tubuh mereka itu masih ada di pohon-pohon itu di penjara di situ. Yuk kita bisa turun sekarang atau ada lagi Om? Bentar. Ya Om, sorry ini tadi baterainya ngedrop, kita ganti dulu. Apa Mas Di? Ini kita akan coba untuk turun ya, tapi menurutmu gimana ceritanya sudah cukup atau ada tambahan-tambahan lain? Saya rasa masih ada tambahan lain, cuman kita nggak di sini kayaknya. Iya, kita cukupan ya. Seperti dialihkan ke tempat lain kayak gitu Om. Kalau Om gimana di atas? Oke, lihat saya Om. Sudah aman. Ya, salaman dulu. Oke siap. Nggak apa-apa. Ini tenang, saya nggak ada mediumisasi, cuman ini kan saya keluar masuk dalam artian memang ada beberapa korin saya sendiri yang saya minta untuk keluar, jadi meminta informasi dari luar seperti apa gitu. Jadi masih ada beberapa cerita yang kita ceritakan di luar, tapi kaitannya sama kejadian-kejadian aktual yang pernah ada di sini. Oke, kita keluar Mas Di. Oke. Kita turun Mas Di. Turun? Oke. Ya, yuk. Aku dulu ya. Ya, Om mau dulu, turun. Hati-hati. Sama ini pintunya aku tutup juga Mas Di. Pintu dan jendela. Ini ditutup segini aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya. Permisi. Atau ini ya. Nah dulu tuh kadang itu loh si anak yang bawa boneka itu nenteng gini Mas Di turun. Gitu ya? Nah ini saya cerita dulu nggak apa ya sebelum turun. Ada beberapa pantangan ketika orang naik di sini tuh nggak kuat secara spiritual dan metafisik. Biasanya kalau setelah menginjak tegel yang pertama, yang sana, Iya.
itu akan kerasukan. Karena saya pernah mengalami atau melihat ya seseorang yang mengalami waktu di sini ada kayak malam keakraban ya waktu itu seperti dari universitas yang datang ke sini itu terjadi seorang perempuannya waktu itu kesurupan, terus kejadian kesurupan massal di ruang ini. Jadi memang di atas digendoli banyak entitas-entitas anak-anak kecil itu tadi. Pusaran energinya banyak ya. Jadi nggak ini cuman kayak, ini nggak cuman residual memori. ya jadi kayak terus rumah bajang gitu loh Mas Di. Nah, ini setelah lepas ini tuh semuanya masuk blok gitu. Terus teman-temannya yang kayak mau nolong, nyelamatin atau apa itu kemasukan juga ikut gitu. Aris, Ube, aman? Aman Mas Di. Wah, Thank you Mas Di. ya, Sorry. thank you. Udah mungkin kita keluar ya biar energinya enak. Ini sembari kita satu sesi cerita lagi di luar. Puyeng tadi di atas. Ya. Coba pasti ada cerita apa tentang kejadian-kejadian aktual dan ini pun saya juga ada beberapa yang menarik ya. Itu kejadian awal tahun 2006. 2006. Coba Mas Di cerita dulu sebelum nanti coba kita ulas lagi. Jadi tahun 2006 di sini itu terjadi bencana fenomena alam banjir. Yang banjirnya ini katanya datang dari sebelah utara. Kemudian debit airnya sangat banyak, tinggi, sampai tingginya ini puluhan meter. Nah, sehingga Ya, enggak apa-apa. desa-desa yang ada di sini, tadinya ini pemukiman Om, ada beberapa rumah selain ini itu tersapu oleh banjir, kemudian ada banyak korban, puluhan seperti itu, saya kurang tahu tepatnya berapa. Kemudian menyisakan beberapa bangunan yang masih berdiri seperti itu. Satu rumah ibadah, ada masjid, kemudian ada beberapa bangunan tapi udah di bawah sana. Nah, yang paling mencolok itu di sini. Nah, adakah kaitan dengan apa yang tadi kita ceritakan dengan kondisi bangunan ini masih berdiri? Ini belum kita ceritakan sih, benar Mas Di. Makanya kita ketika keluar dari sini itu nanti diminta untuk clear benar-benar semua. Mereka requestnya apa diceritakan semua. Tentunya ini kalau kita lihat ya di tahun 2006 itu sebenarnya saya sih mendapatkan sedikit pesan juga Mas. Ini antara ada dua gunung besar tuh di sini. Pertama Gunung Raung, yang kedua Gunung Argopuro. Nah, ini saya melihat dari Sang Hyang Argopuro itu menyampaikan bahwasanya dahulunya di sini itu kan masuk kawasan hutan lindung semuanya ataupun hutan alami gitu ya. Tapi hal itu sedikit bergeser ataupun sedikit beralih fungsi ketika hutan alami itu kemudian berubah menjadi hutan produksi. Nah, yang terjadi bahwasanya ketika curah air hujan tinggi, akar dari tanaman pohon ataupun pohon-pohon liar itu intinya lebih kuat dari tanaman produksi. Ya, pohon konservasi lah. Ya, di mana tanaman produksi ini ternyata akarnya tidak kuat dan ketika air kemudian over beban ya, dalam artian beban massa air yang dikandungnya itu lebih tinggi dan tidak bisa terserap ataupun tidak bisa tertahan sempurna, terjadilah banjir bandang. Di mana ketika curah hujan itu memang saya lihat tinggi banget beberapa hari, sehingga itu menjadi seperti air bah. Nah, air bah di sini membawa hal-hal yang mengerikan menurut saya. Jadi pertama bongkahan batu itu. Ini biar Mas Di enggak apa-apa. Ini biar ini datang. Masih di saya kupunya. Oh itu pergi. Enggak apa-apa. Kemudian ada potongan kayu belandar yang besar-besar log ya. Terus ada juga membawa sedimen-sedimen lumpur. Sehingga bisa dibayangkan waktu itu orang yang masyarakat yang tinggal di sini itu tidak memprediksi ini akan terjadi, itu Mas Di. Sampai ketika itu terjadi tengah malam ya, jadi di hari Minggu ke hari Senin yang saya lihat antara tanggal 1 tanggal 2 awal tahun Januari 2006 itu tiba-tiba air sudah menyapu dan semula yang hanya semata kaki, selutut kemudian langsung semuanya. Gitu, sehingga catatan itu kan ratusan ya, padahal lebih sebenarnya yang menjadi korban, dan saya melihat beberapa orang yang terkubur hidup-hidup dan sampai hari ini tidak ditemukan. Dan ada satu bongkahan batu besar dan di situ juga banyak seperti tumpukan-tumpukan
kayu yang dibawa dari atas itu menimbun jasad-jasad yang ada di bawah itu, dan sampai hari ini masih terpendam di situ. Nggak cuman menyapu ya berarti ya, tapi benar-benar kayak meratakan dengan tanah. Nah, waktu itu rumah ini pun juga kena mesti, karena lokasi sungai tidak jauh, tetapi ada satu power ataupun energi yang menutup rumah ini, itu jadi seperti ada pagar gaib. Nah, pagar gaib ini tercipta dulu, memang saya melihat waktu pembangunan rumah ini sendiri pada tahun 1901 itu, Tuan Belanda yang ini berbeda era ya, itu memang meletakkan satu, saya lihat seperti kepala kambing yang ada di sini untuk tumbal. Yang kedua, saya lihat di sini ada seperti koin emas yang ada di pondasi-pondasinya. Karena ini kan dari pasangan batu kali bangunannya. Terus saat keluarga ini tadi yang kita ceritakan, si mbaknya itu ternyata memiliki satu kekuatan untuk melindungi tempat ini seperti pagar gaib, agar entitas-entitas bajangnya itu tetap ada di sini, sehingga ketika ini tersapu ya, ya memang saya melihat pertama secara konstruksi bangunan, ini bangunan tahun awal abad ke-20, tentunya untuk ini aja pakai pasangan batu kali, kuatnya luar biasa. Secara konstruksi saya akui memang memiliki satu kekuatan. Tetapi secara metafisika pun juga sama Mas Di. Jadi memang ada pagar-pagar yang melindungi di sini. Gitu. Oke. Ini masih ada pagarnya kalau Om rasakan sampai hari kapanpun ya akan ada di sini terus, karena ini kalau saya lihat seperti kemudian menjadi istana Bajang kalau sekarang. Wih, gitu. Berarti kita ini di dalam istananya? Iya. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Jadi kalau kesini maaf ya, membawa seperti boneka ataupun sesuatu hal yang menyerupai makhluk hidup atau menyerupai anak kecil, itu sangat cepat sekali kesambar atau sangat cepat sekali terisi. Karena waktu itu yang saya lihat pernah ada juga yang melakukan sesuatu hal yang asusila ya di sini. Itu kemudian kalau mereka nggak bisa diselamatkan, bisa terjadi gancet Mas Di. Gancet itu yang gini nggak bisa di. Walaupun waktu itu hanya namanya anak muda kan, hanya ini ya mungkin kasar ya maksudnya, mungkin ciuman atau belai-belaian, tapi kok ada sesuatu yang menunjukkan untuk kalian hubungan seks. Udah hajar aja kayak gitu. Dan seperti itu ternyata ini menjerumuskan gitu Mas Di, sehingga terjadi seperti itu tadi. Manipulatif. Ya? Manipulatif ya. Ini Mas Di ada yang mau ditambahkan sebelum kita akan tutup sesi ini, dan ada satu amanah ya yang akan kita ambil nanti, apa itu sedikit aja, ibarat kata sedikit aja, itu titipan dari keluarga itu tadi, sesuatu hal. Apa yang Mas Di mungkin mau sampaikan? Kalau saya review aja sih Om, dari kunjungan kita ke sini mungkin berbeda dari kunjungan kita ke bangunan-bangunan Belanda sebelumnya seperti itu, di mana di tempat ini keluarga Belanda ini yang menjadi korban seperti itu, sehingga kalau kita simak ceritanya Om Ho tadi, ini kayak masalah karma sih Om. Jadi karma ketika karma baik pasti akan berbuat baik. Nah, ketika karma buruk nantinya juga emosi yang berputar itu akan mengarah ke situ terus, ke keburukan terus. Dan beberapa entitas-entitas di sini memang mereka masih menyimpan satu ketidakterimaan sih Mas Di. Karena semuanya korban gitu loh. Iya, karena sebenarnya saya mau lahir tapi kok jadi kayak gini, kemudian saya terpaku di sini, dan karena jiwa anak-anaknya itu masih kuat ya. Jadi kayak mereka itu gampang sekali jahil dan nyari entitas ataupun nyari seperti ini. Dan memang nanti lepas dari ini memang akan kita doakan ya untuk beberapa korban-korban banjir bandang tahun 2006 waktu itu yang belum ketemu sampai hari ini, semoga husnul khotimah. Dan yang kedua adalah para entitas bajang itu Mas Di. Itu sih. Oke. Ya. Kalau saya cukup Om. Ya, kita ke sana dulu, ke pohon dulu sebelum nanti kita tutup. Ini kita ambilnya segini aja. Sebenarnya kenapa saya memilih ini mengingatkan waktu itu saat saya ke Hiroshima, ke Jepang waktu itu. Jadi beliau-beliau yang bagian tubuhnya di sini ya, dalam artian untuk satu praktek ilmu itu tadi, balik ini Mas Di. Itu
nanti kalau tim Kisah Tanah Jawa ada kesempatan ke negeri Belanda, tolong sebagian dari ini dibawa ditabur di negeri Belanda ya. Lokasinya di mana nanti ketika positif sudah mau berangkat ke sana saja. Jadi ini ada satu amanah nanti dititipkan gitu. Nuwun sewu, ini yang ngendikan atau yang menyampaikan ke Om Ho dari yang entitas mana Om, kalau boleh diceritakan? Entitas Belanda aslinya. Oh, yang Belanda aslinya. Ya, dan ini kan tadi loteng ya di atas. Ini tadi tuannya ya yang bilang itu. Terus saya melihat yang noninya yang tadi itu. Sekarang sudah kelihatan wajahnya Mas Di. Sudah agak berseri itu kayak gini gitu. Kayak melambaikan tangan ke kita. Ini anginnya juga udah muter kita rasa terus. Bisa ya, saya melihat sosok si mbaknya yang itu pun di sana di tempat kita duduk tadi sama gendong si anak itu. Terus di belakang saya memang beliau berdua dan tadi sempat menepok itu, saya sudah kamu cukup, udah balik gitu. Terus ini nanti nggak tahu gimana caranya ya, nggak tahu seperti apa yang sudah membantu kita pada malam ini, kita berempat dan teman-teman kru yang lainnya. Kalau ada kesempatan nanti ke Belanda saya nitip ini, gitu aja untuk ditaburkan di sana. Iya. Selain ini nanti akan kita gabung dengan tanah-tanah Kerkhoff yang pernah kita kunjungi. Portofolio kita itu sih situs-situs. Kita nggak tahu nanti kesana akan kapan, terus dengan cara apa. Mumpung udah sampai sini kan ya, perjalanannya juga menantang. Iya. Gimana Om? Sampun? Kita tutup Mas Di, masih ditutup. Ini saya rapikan dulu. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kita sampai dengan hari ini, sampai dengan kita sampai di lokasi ini dengan tenaga-tenaga yang luar biasa. Terima kasih buat kru, buat Om Ho, buat Sobat Javanica semuanya. Tetap support channel Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, kemudian berikan komen positif, lalu berikan notifikasi. Di lonceng, dan jangan lupa ada satu rubrik lagi Om, podcast Tanah Jawa. Ya, dan nanti untuk teman-teman yang ingin dapat merchandise dari kami, dapat nge-follow KTJ Merch di situ. Terus tetap ya subscribe, kita tunggu masuk untuk jumlah views juga. Itu nanti kita insya Allah akan menghadirkan konten-konten yang baru, ibarat kata yang lebih segar, lebih fresh, yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu kasarannya. Terus subscribe ini kita didukung terus biar lebih cepat, setelah nanti 3,5 juta ya sampai dengan 4 juta kita siapa tahu ada petunjuk ya, suatu tempat ya, ada sponsor atau apa ya. Insya Allah sembari kita mengantarkan ini ke negeri Belanda. Gitu. Oke, kita tutup. Pamitan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakutunati. Salam rahayu. Monggo. Yuk sana. Mas. Enak ya Mas. Kalau udah selesai itu. Iya. Kayak plong.